Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca umul kitab ala hadinya walikuliyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari bersama tentang pelajaran yang mempelajari tentang sujud, yaitu ada sujud sahwi, ada sujud syukur, dan ada sujud tilawah. Yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu sujud sahwi, sujud yang disebabkan karena lupa terhadap beberapa hal dalam sholat, dan bacaannya adalah subhana ma la yanamu wa la yasu. Saya ulang sekali lagi, subhana ma la yanamu wa la yasu. Nah, kalau sujud sahwi, sujud karena lupa, yang berikut ini adalah sujud syukur. Sujud syukur ini, dalam belajar sujud syukur, kalian diharapkan yang pertama, kalian bisa mengetahui tentang apa itu yang disebut sujud syukur, dari pengertiannya, dari syarat dan rukunnya. Kemudian kalian diharapkan bisa mempraktekkan tata cara sujud syukur dengan benar. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke pengertian, itu tadi standar kompetensi yang harus kalian miliki setelah mempelajari pelajaran ini. Yang berikutnya, sebagai awalan, saya ingin tanya kepada kalian semua, ini sudah pernahkah kalian melaksanakan sujud syukur? Kemudian yang kedua, tahukah tata cara sujud syukur? Kemudian yang ketiga, mari kita pelajari tentang sujud syukur itu. Nah, dari tiga hal ini, kamu belum pernah melaksanakan sujud syukur, sebetulnya seharusnya sudah. Karena kita sudah hidup sekian lama, masa iya belum pernah melakukan sujud syukur. Mungkin bersyukur, mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin mungkin sering, tapi melakukan sujud syukur mungkin ada yang belum. Mungkin juga dari kalian ada yang sudah. Baik, untuk agar pemahaman kalian lebih baik tentang sujud syukur, di awalan kalian akan mempelajari tentang pengertian apa itu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih. Tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memperoleh kenikmatan atau anugerah, atau mungkin terhindar dari musibah. Jadi di sini perlu saya tekankan sekali lagi bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih. Karena kita telah menerima, maka kita ngasih. Kasih apa kepada Tuhan? Sebuah bentuk pengabdian yang namanya sujud. Jadi itu secara mudah, yang namanya sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima kenikmatan, anugerah, atau terhindar dari musibah atau bencana. Kemudian yang berikutnya, adakah alasan kenapa kita harus melakukan sujud syukur? Atau dalil apa yang kita pakai? Karena biasanya dalil itu biasanya ada dua. Yang pertama namanya dalil nakli, yaitu dalil yang berkenaan dengan perintah Tuhan, baik yang secara langsung kepada Nabi maupun dari Nabi kepada kita. Kalau yang secara langsung namanya wahyu atau Al-Quran, kemudian yang disampaikan lewat Nabi Muhammad namanya hadis. Ini dasar yang kita pakai dalam kita melakukan sujud syukur.
Yang pertama yaitu surat Ibrahim ayat 7 atau dalil dari Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya kurang lebih, jadi dari ayat ini kita sudah dimaklumkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita diharuskan selalu bersyukur. Alasannya kenapa? Kita akan ditambah nikmat-nikmat kita. Kita mungkin akan lebih dijauhkan dari musibah. Akan tetapi apabila kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah amat pedih, yaitu neraka nanti kita ketika sudah hidup di alam akhirat. Jadi kepada anak-anak sekalian, tolong dibiasakan untuk selalu bersyukur kepada Allah atau dengan tata cara melakukan sujud syukur apabila kita memperoleh nikmatan, dan jangan sampai kita semua dimasukkan ke neraka karena kita termasuk hamba yang kufur nikmat, hamba yang tidak mau bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar yang kedua yaitu dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim an Abi Bakrata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana idza atahu amru ya syarahu aw busyrabihi harran sajidan syaqralillah, yang artinya dari Abu Bakrah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita yang gembira, maka sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu tiap kali mendapatkan kabar yang menggembirakan atau mendapatkan hal yang menggembirakan, mungkin saja berwujud kesehatan, berwujud harta, berwujud apa saja yang menggembirakan, beliau selalu melakukan sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar dari hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari dua hal dalil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan kita harus sujud syukur di samping kita sebagai hamba Allah juga karena ada hal-hal. Yang pertama karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita memperoleh orang tua, misalnya orang tua kalian telah memperoleh bayaran atau gaji atau honor atau apapun itu, sehingga merasa gembira karena telah memperoleh upah dari jerih lelahnya. Nah, saat itu berarti kalian telah memperoleh salah satu kenikmatan dari Allah. Karena kalau kita mau berhitung tentang nikmat Allah, mungkin kita tidak akan mampu. Karena dari kita akan tidur, bangun tidur, dan tidur itu sendiri merupakan nikmat Allah. Itu yang jelas. Kemudian ada nikmat kesehatan, apalagi nikmat iman dan Islam, ini yang paling utama. Itu merupakan hal yang harus kita syukuri. Itu yang pertama. Jadi sebab sujud syukur itu yang pertama karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena mendapatkan berita yang menggembirakan. Misalnya kalian memperoleh berita bahwa kakak kalian diterima kerja, misalnya, itu kan berita yang menggembirakan, sehingga kakak kamu bisa membantu orang tua kalian membiayai biaya sekolah kalian. Itu kan berita yang menggembirakan. Berarti kalau mendapatkan hal seperti itu, seyogyanya, sepantasnya kalian untuk melakukan sujud syukur. Kemudian yang ketiga karena terhindar dari bahaya. Ini mungkin kalau kalian melihat tayangan-tayangan di televisi yang berkaitan dengan orang yang terselamatkan dari bencana apa saja, bencana banjir, bencana tsunami, bencana
angin tornado misalnya selamat, kemudian mungkin selamat dari kecelakaan di jalan, misalnya ada 2 truk yang mau tabrakan, ada yang berada di tengah-tengah kemudian berhasil selamat, atau mungkin ada bayi yang kalau kalian lihat di film-film ada bayi yang jatuh kemudian berada di keranjang yang biasa untuk membawa, kemudian dia diselamatkan oleh orang, artinya selamat. Itu apapun itu bentuknya, sepanjang itu kalian atau saudara kalian atau keluarga kalian selamat dari bahaya, termasuk kalian sendiri, sebaiknya seyogianya kalian melakukan sujud syukur. Jadi saya ulangi, sebab sujud syukur yang pertama karena mendapatkan limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena mendapatkan berita yang menggembirakan, dan yang ketiga karena terhindar dari mara bahaya atau malapetaka atau bencana. Kemudian berikutnya yaitu hukum sujud syukur. Bagaimana hukumnya apabila kita melakukan sujud syukur? Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Jika hukumnya sunnah, maka lebih baik dilakukan. Karena dari pengertian sunnah sendiri adalah satu amalan yang apabila dilaksanakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan kita tidak berdosa. Jadi sebaiknya kita lakukan supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala lebih besar dari itu, lebih jauh dari itu, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat-syarat sujud syukur. Jadi melakukan sujud syukur juga ada syaratnya, tidak selalu dalam keadaan apapun boleh, ada syaratnya. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Jadi kita suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, kita berusaha sebisa mungkin kita tahu arah kiblat, menghadap ke kiblat. Tapi misalnya Pak, saya kok berada di tengah hutan yang kita tidak tahu arah barat mana, arah timur mana, ya tidak apa-apa. Yang penting kamu yakinkan bahwa kamu menghadap arah kiblat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Itu 3 syarat yang dilakukan apabila seseorang akan melakukan sujud syukur. Kemudian yang berikutnya yaitu rukun sujud syukur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah niat. Karena segala sesuatu harus diawali dengan niat. Niat ini dilakukan bersamaan ketika akan melakukan hal tersebut. Niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi kita melakukan niat bersamaan dengan kita ketika kita akan melakukan perbuatan itu. Walaupun tidak semuanya. Misalnya ada niat yang boleh dilakukan tidak bersamaan. Misalnya niat puasa, itu kan boleh setelah sholat tarawih, sholat witir selesai, sudah sholat isya, sudah sholat tarawih, sudah witir, langsung melaksanakan niat boleh. Karena dikhawatirkan niatnya pagi sebelum fajar tapi kelupaan ketiduran, sehingga boleh niat sebelumnya. Jadi tapi khusus untuk syukur ini disampaikan amal-amal yang lain, kebanyakan niat itu muhtaronan bi fi'lihi atau bersamaan ketika dia akan melakukan perbuatan itu. Kemudian rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga sujud, yang keempat salam, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tertib. Artinya tidak boleh salam dulu baru niat, takbiratul ihram dulu baru niat. Harus tertib, dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian salam. Itu namanya tertib. Kemudian tata cara melakukan sujud syukur yaitu yang pertama niat tadi sudah, kemudian yang kedua takbiratul ihram,
Kemudian yang ketiga sujud. Nah, sujud ini beberapa anggota sujud sudah harus kena semua, seperti dua telapak tangan, kemudian batuk, kemudian muka, kemudian dengkul ya, kemudian kaki, ini bagian jempolnya juga sudah kena. Kemudian di samping itu ketika melakukan sujud ini membaca doa, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura li bi ni'matikal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin. Itu doa ketika sujud syukur. Kemudian yang terakhir salam seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah selesai untuk melakukan sujud syukur, dan nanti pada tugas pertemuan yang akan datang diharapkan kalian bisa melaksanakan sujud syukur dengan baik dan benar. Artinya dimulai dari tata caranya apa, syaratnya sudah sesuai, rukunnya sudah sesuai, kemudian kalian mempraktekkan caranya sudah benar. Jadi diharapkan pada pertemuan yang akan datang kalian akan melakukan praktek sujud syukur. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.